Dikisahkan saat Abuya Bustami mondok di Mama Ajengan Bakri Sempur Purwakarta. Setelah sekian lama berguru, lalu Abuya Bustami diperintahkan oleh gurunya itu untuk melanjutkan perjalanan mencari ilmu ke pondok pesantren di Kresek, Garut yang dipimpin oleh Kiai Haji Bushrol Karim atau Mama Oco. Saat itu Abuya Bustami satu angkatan dengan Abuya Dimyati Cidahu dan Abuya Dimyati Cilongok. Abuya Dimyati Cidahu yang menjadi tokoh senior mereka saat itu. Sebelum berangkat, Mama Sempur menyuruh Abuya Bustami untuk berpuasa amalan yang telah diberikan. Namun amalan tersebut ketika sudah digunakan jangan dipuasakan lagi. Kelak amalan itu akan berguna di sana. Berangkatlah Abuya Bustami ke Garut. Sesampainya di Garut, pengasuh pesantrennya Mama Oco sedang sakit. Sampai 1 bulan lebih, Abuya Bustami sama sekali belum mengaji dengan Mama Oco karena Mama Oco sedang sakit. Meski para santri telah disebar ke berbagai daerah untuk mencari obat demi kesembuhan Mama Oco, namun tetap tidak ada yang bisa menyembuhkan beliau. Mama Oco sakit lantaran ketika saat berzikir, tiba-tiba di depannya ada 2 ular hitam. Kagetlah Mama Oco, kemudian memukul 1 ular tersebut hingga mati, dan ular satunya meloloskan diri. Dalam tanda kutip, ular adalah satwa berbahaya yang memang hukumnya sunnah untuk dibunuh. Namun ternyata 2 ular tersebut adalah jelmaan jin. Ular yang lolos dari kejadian itu melapor kepada Raja Jin bahwa temannya baru saja dibunuh oleh bangsa manusia. Mendengar hal itu, Raja Jin mengambil paksa ruh royat Mama Oco untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah membunuh jin yang menjelma menjadi ular. Hal inilah yang menyebabkan Mama Oco sakit, karena ruh royatnya sedang disandra oleh bangsa jin. Setelah sekian lama mencari obat untuk kesembuhan ayahnya, bermimpilah putra Mama Oco bahwa yang bisa menyembuhkan Mama Oco adalah seorang santri baru yang berasal dari Banten. Di sisi lain, Abuya Bustami juga bermimpi bertemu dengan Mama Sempur. Mama Sempur menyuruhnya untuk segera menggunakan ilmu amalan dari Mama Sempur untuk menyembuhkan Mama Oco. Keesokan harinya di waktu pagi, putra Mama Oco mengumpulkan semua santri yang berjumlah 1.500 orang lebih dan menceritakan mimpinya bahwa yang akan menyembuhkan Mama Oco adalah santri baru yang berasal dari Banten. Lalu putra Mama Oco memerintahkan dari semua santri yang hadir di majelis, khusus santri dari Banten untuk segera memisahkan diri. Setelah semua santri dari Banten dipisahkan, putra Mama Oco tidak menemukan santri baru dari Banten. Yang hadir di majelis semua santri lama. Karena pada saat itu, Abuya Bustami belum hadir di majelis. Kemudian seorang santri memberitahu bahwa ada 1 santri baru dari Banten yang belum pernah mengaji dan belum tiba di majelis. Maka dipanggillah Abuya Bustami untuk segera ikut putra Mama Oco menuju kamar Mama Oco untuk menyembuhkan Mama Oco yang sudah lama menderita penyakit. Setibanya Abuya Bustami di kamar Mama Oco, langsung Abuya Bustami sholat 2 rakaat dan menggunakan amalan dari Mama Sempur lalu masuk ke alam jin. Setelah tiba di alam jin, Abuya Bustami segera menemui Raja Jin dan meminta pembebasan ruh royat Mama Oco yang disandra oleh bangsa jin. Namun Raja Jin berkata, "Lihatlah itu saudaramu yang kami sandra sebab telah membunuh anak bangsa jin yang tidak berdosa." Perdebatan antara Abuya Bustami dengan Raja Jin berlangsung cukup lama. Berbagai kitab telah digunakan oleh Raja Jin untuk mencari dalil dalam menentukan siapa sebenarnya yang bersalah. Singkat cerita, ucapan Abuya Bustami pun mengakhiri perdebatan. Beliau berkata, "Salah anakmu. Anakmu masuk ke rumah bangsa manusia tanpa mengucapkan salam, sambil menyerupai satwa berbahaya yang sunnah dibunuh menurut agama." Mendengar ucapan itu, Raja Jin tak dapat membantah. Ia mengakui kesalahan dari bangsanya. Kemudian ruh royat Mama Oco pun dibebaskan.
Sebagai permintaan maaf atas kesalahannya, Raja Jin menawarkan apapun yang Abuya mau. Namun Abuya Bustami menolaknya. Berulang kali Raja Jin menawarkan barang-barang mewah kepada beliau, namun Abuya selalu menolaknya. Abuya Bustami hanya minta didoakan agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Maka Raja Jin bersama semua jin yang hadir mendoakan Abuya Bustami dan memberikan kenang-kenangan sebuah batu cincin pada beliau. Setelah membebaskan ruh royat Mama Ocho, Abuya Bustami keluar dari alam jin dan kembali ke alam manusia. Setelah Mama Ocho sadar dan sembuh, Mama Ocho mendoakan Abuya Bustami. Seluruh ilmu yang Mama Ocho miliki sepenuhnya Mama turunkan kepada Abuya Bustami. Wallahu a'lamu bishawab.